Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai dengan NIM 112211070, mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis. Oke, langsung saja saya membacakan soalnya sebagai berikut. 1. Bertindak sebagai presenter. Buatlah video presentasi mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis di tempat Anda pernah bekerja terkait strategi komunikasi. A. Definisikan secara singkat yang dimaksud dengan komunikasi dan negosiasi bisnis, serta manfaatnya dalam mendukung keberhasilan kerja dan relasi bisnis. B. Apa saja unsur-unsur komunikasi yang tersedia di tempat Anda pernah bekerja, misalnya komponen atau saluran perusahaan, gaya komunikasi. C. Ceritakan satu contoh komunikasi atau negosiasi yang pernah Anda alami, amati di tempat Anda pernah bekerja, atau latar belakang pihak yang terlibat dan tujuan komunikasi atau negosiasi. D. Analisis proses komunikasi atau negosiasi tersebut. 1. Gaya, strategi, dan saluran komunikasi yang digunakan. 2. Hambatan yang muncul dan solusi yang didapatkan. PT Maxis International Indonesia didirikan di kawasan industri yang berada di Cikarang Pusat yang bernama GIC, Greenland International Industrial Center, yang berada di Cikarang Pusat. Sejak didirikan lebih dari 50 tahun yang lalu, Maxis International telah berdiri untuk membuat ban yang dapat dipercaya oleh pengendara dan pengemudi dalam hal kualitas dan kinerja. Kepercayaan terhadap Maxis meluas dari konsumen rata-rata hingga pengemudi dan pengendara profesional yang mengandalkan ban Maxis untuk memenangkan kejuaraan dunia dan nasional, medali, olimpiade, dan banyak lagi. Didirikan di Taiwan, Maxis memulai usahanya dengan membuat ban sepeda dan segera memperluas penawarannya sehingga mencakup ban untuk mobil, truk ringan, ATV, sepeda motor, trailer, dan banyak lagi. Saat ini, Maxis mendistribusikan produknya lebih dari 180 negara, beroperasi di Asia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Afrika, dan Australia, serta memperkerjakan lebih dari 30.000 orang. Kemampuan Maxis ini untuk melayani pelanggan di seluruh dunia berakar pada kapasitas produksinya yang mencakup fasilitas di Taiwan, Tiongkok, Thailand, Vietnam, dan India. Maxis membuka fasilitas distribusi pertamanya di Amerika Utara pada tahun 1985 dan kini melebihi dari 1,5 juta kaki persegi ruang gudang di seluruh Amerika Serikat yang berlokasi di Atlanta, Los Angeles, Dallas, atau Fort Worth, dan Indianapolis. Pusat distribusi Maxis tersebut menyediakan beberapa ban terbaik di pasaran. Dengan menggunakan teknologi terkini, teknisi Maxis di pusat R&D di Asia, Eropa, dan Amerika Utara bekerja untuk memastikan bahwa produk perusahaan tersebut mutakhir. Maxis juga memiliki tempat pembuktian ban terbesar di Tiongkok dan meminta masukan serta bantuan dari jajaran pengendara yang disponsori perusahaan yang melaporkan kinerja dan dalam kondisi yang paling keras dan paling menantang. Visi dari PT Maxis International Indonesia adalah menjadi produsen ban terkemuka yang memberikan nilai tambah kepada konsumen melalui inovasi produk dan layanan kualitas tinggi. Sementara misinya adalah menghadirkan keamanan dan kenyamanan berkendara melalui produk ban yang handal dan terjangkau kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Bentuk sosialisasi dari PT Maxis International Indonesia adalah 1. Menghadiri atau mengadakan seminar workshop dari produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, mengadakan diskusi kelompok tentang isu-isu lokal atau nasional yang mempengaruhi masyarakat. Yang ketiga, mengikuti atau mengorganisir pameran atau expo untuk memperkenalkan produk atau inovasi baru kepada masyarakat. Yang keempat, melibatkan diri dalam kegiatan gotong royong seperti membersihkan lingkungan, memperbaiki fasilitas umum, dan memberi bantuan lain. Yang kelima, memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban yang terkena bencana. Filosofi PT Maxis International Indonesia adalah menghadirkan ban berkualitas tinggi untuk memberikan keamanan dan kenyamanan berkendara, maupun itu dari ban motor, ban mobil, ban truk, trailer, tronton, dan bus.
Standar kualitas organisasi PT Maxis Internasional Indonesia mengantongi beberapa sertifikat ISO sebagai berikut. 1. ISO 9001. Apa itu ISO 9001? ISO ini adalah ISO yang digunakan dalam industri manufaktur. Industri tersebut menggunakan karena untuk menjamin kualitas produk dan meminimalisir biaya. Setidaknya ada 4 standar yang menjadi ISO 9001, yaitu 1. Manufaktur ramah lingkungan. 2. Standar keamanan. 3. Spesifikasi fungsional dan dimensi. 4. Efisiensi produk. Keunggulan dari pengguna ISO adalah mutakhir secara berkala sehingga mampu meminimalisir kesalahan. Jika pebisnis menggunakan ISO dalam produknya, konsumen pasti akan merasa puas. 2. ISO atau IEC 17025. Pengguna ISO ini biasa dilakukan oleh perusahaan yang menggunakan laboratorium sebagai uji standar. Dari ISO tersebut akan terlihat bagaimana laboratorium akan menunjukkan kinerja secara maksimal. ISO ini juga terbuka untuk kerjasama dengan berbagai laboratorium di seluruh mancanegara. 4. ISO 50001 atau ISO 50001. Pebisnis dalam bidang energi bukanlah sesuatu yang mudah. Ada persyaratan tertentu dan juga ketat sehingga bisnis tersebut bisa menjadi aman, lancar, dan terkendali. Untuk menjamin bisnis energi menjadi aman, pemanfaatan ISO 50001 dapat menjadi solusi terkini. Beberapa budaya di PT Maxis adalah 1. Lingkungan kerja yang nyaman dan bersahabat. Siapa yang tidak mau bekerja di lingkungan yang ramah dan nyaman? Perusahaan dengan budaya seperti ini memastikan setiap orang merasa diterima, dihargai, dan didukung. Di sini, karyawan tidak hanya bekerja, tapi juga merasa punya keluarga kedua. Yang kedua, tantangan yang mendorong untuk terus berkembang. Budaya kerja yang menantang bukan berarti budaya membuat karyawan jadi mudah stres. PT Maxis ini dengan budaya ini mendorong karyawan untuk keluar dari zona nyaman dan mengasah kemampuan mereka. Tantangan yang diberikan justru membuat mereka merasa lebih berharga dan dihargai. Oleh sebab itu, PT Maxis ini terus meningkatkan skill dari kinerja karyawan tersebut agar terus berkembang dan keluar dari zona nyaman. Yang ketiga, dukungan yang memotivasi. PT Maxis yang memiliki budaya organisasi ini akan mendukung karyawan untuk mengetahui pentingnya sebuah motivasi. Dukungan bisa berupa mentoring, pelatihan, training, atau bahkan pengakuan atas pencapaian mereka. Dengan begitu, perusahaan merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh karyawannya. Yang keempat, suasana kerja yang menyenangkan. Tidak harus selalu dengan suasana kerja yang selalu serius. Suasana kerja yang menyenangkan justru membuat karyawan cenderung lebih produktif. Perusahaan dengan budaya ini sering mengadakan kegiatan yang membangun kebersamaan dan memperkuat hubungan antar karyawan satu sama lain. Yang kelima, kolaborasi yang harmonis dan efektif. Kolaborasi adalah kunci keberhasilan tim. Perusahaan dengan budaya ini mendorong karyawan untuk bekerja sama dan saling mendukung. Mereka memastikan setiap anggota tim merasa didengar dan dilibatkan dalam proses kerja. Karena kolaborasi ini adalah penting di PT Maxis karena di PT Maxis itu mengandalkan kerja bersama tim. PT Maxis sendiri mampu berkolaborasi dengan beberapa pecinta otomotif seperti komunitas-komunitas anak motor, atau kolaborasi bersama turnamen di mobil balap atau motor GP dan sebagainya. Contoh produktivitas dari PT Maxis Internasional Indonesia adalah, jadi satu shift itu mampu memproduksi 40.000 piece ban dalam satu shift. 40.000 piece kali 3 yaitu 120.000. Jadi satu hari dalam satu kali produksi dalam satu hari mampu membuat kurang lebih 120.000 piece ban, baik itu ban motor ataupun ban mobil. PT Maxis
juga telah melakukan berbagai inovasi pada produk bannya. Di antaranya, 1. Ban T-Razer yang dirancang untuk kondisi pengemudi aktif. Ban ini memberikan sinyal aktif untuk mengubah area kontak ban sehingga meningkatkan kinerja traksi dan kontrol. 2. Ban Maxxis yang tidak menggunakan pembungkus plastik. Inisiatif ini merupakan wujud kepedulian Maxxis terhadap lingkungan sekitar. Maxxis juga telah meraih berbagai penghargaan, di antaranya A. Design Award 2020. 2. Ban paling rekomen musim panas 2020 dari lembaga penelitian TCS di Swiss. 3. Ban paling recommended musim panas 2020 dari majalah Aftonbladet.